Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita, sehingga dapat membekas dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik kejadian. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung Ramadan 1447 Hijriah. Kajian kita, mari kita lihat apakah kita masuk manusia mulia atau justru menjadi monster di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, menjelang waktu berbuka ini kita coba evaluasi diri kita, sekaligus menjadi pertimbangan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kajian kita berkenaan dengan manusia, dan ini merupakan tema yang menarik karena rahasia Allah di tubuh manusia ini luar biasa. Asanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Allah, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di jagat raya dan dalam diri manusia itu sendiri. Manusia itu penuh misteri. Bahkan untuk definisi tidak ada. Manusia tidak ada definisinya. Bisa dilihat di dalam buku-buku yang mengkaji tentang manusia, tidak ada definisi manusia. Paling hanya pengalih bahasaan. Al-insan al-hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Zon politikon. Ya hanya itu. Tapi definisi tidak ada. Kita tahu asal kejadian kita secara substantif ada dua. Yaitu jasad yang berasal dari tanah. Sedangkan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Wa nafakhtu fihi min ruhihi, yang berasal dari Allah langsung. Tapi manusia berusaha untuk menggali, mempelajari siapa itu manusia. Kalau kata manusia berasal dari bahasa Sanskrit. Manusia, manu dan sia. Artinya wadah yang pelupa. Benar, kita manusia adalah wadah yang pelupa. Dan itu sudah dibuktikan. Kurang lebih 8 miliar penduduk bumi, hanya 22% saja yang ingat atas perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah terhadap jiwa-jiwa anak cucu Adam, Allah bertanya kepada ruh kita, alastu birobbikum, apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Ruh kita menjawab, qalu bala, benar, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Lalu ketika lahir ke permukaan bumi, sekarang ini kurang lebih 8 miliar penduduk bumi, hanya 22% saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakannya melupakan perjanjian itu. Asal kejadian kita manusia, ruh yang berasal dari Allah dan jasad yang berasal dari tanah memiliki dua karakter yang berbeda.
kecenderungan dan kelezatan dari jasad adalah kecenderungan dan kelezatan yang bersifat rendah, kelezatan yang bersifat syahwati. Sedangkan kecenderungan ruh manusia, kebahagiaannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepuasannya adalah keterpenuhan atas kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ruhaniyah pada manusia. Salah satunya ibadah, zikir, dan sebagainya. Kalau misalnya kita merasa ibadah tidak kita nikmati, tidak kita cintai, berarti keterpenuhan dimensi ruhaniyah kita mengalami masalah. Kalau dia resisten, berarti kita sudah jauh. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Dalam kajian ahli hikmah, Tuhan meletakkan kebaikan pada diri kita di hati sanubari. Yang itu disebut sebagai singgasana Allah di dalam diri kita. Yang kadangkala disebut dengan lintasan batin. Ketika seseorang akan melakukan suatu kejahatan, bisa dipastikan lintasan batinnya muncul. Tapi apakah dia ikuti atau tidak, itu lain perkara. Orang yang dekat dengan sumber lintasan batinnya, hati nurani, yang berasal dari Allah, hati nurani itu, yang Allah tanamkan pada manusia, itulah dia manusia yang mulia. Lalu orang yang jauh dari hati nuraninya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan monster. Para sufi seperti Al-Jili menyebutnya dengan monster karena dia jauh dari koordinat Tuhan. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkannya, sumber kebenaran dalam diri kita itu seperti kumparan. Mungkin jamaah soimin dan soimat pernah lihat kumparan obat nyamuk. Di tengah-tengahnya sebagai intinya, lalu ada kumparan semakin keluar, semakin jauh, semakin keluar, semakin jauh. Begitu kita dengan Tuhan kita, seolah-olah begitu. Ada orang yang semakin keluar dari kebenaran ilahiyah. Lalu akhirnya sosoknya manusia, tetapi perilakunya adalah iblis dan setan. Inilah yang disebut dengan monster. Tapi ada orang yang menyadarinya, dia sudah berada jauh dari koordinat Tuhan, lalu dia kembali ke asal kebenaran yang ada pada hatinya. Dan inilah yang disebut dengan manusia mulia. Ramadan ini pada hakikatnya mengajarkan kita pada nilai-nilai kesadaran kemuliaan kita. Kenapa dikatakan Ramadan mengajarkan kita kepada kesadaran kemuliaan kita? Karena kita dilatih untuk kembali memahami apa yang ada pada diri kita. Latihan utamanya adalah latihan fisik. Fisik yang tadi kita sebut sumber kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang lezat, kebahagiaan yang rendah, kelezatan yang bersifat syahwat, itu yang ditekan. Makan. Dalam pandangan Al-Ghazali, banyak makan adalah sumber penyakit. Nanti akan berurutan sumber penyakit dan penyakit lainnya sesudah banyak makan. Sampai ujungnya adalah syirik. Inilah penyakit rohaniyah yang keluar dari koordinat Tuhan. Sementara puasa berusaha menekan kita dari sisi makan. Yang diharapkan dengan itu kita terlatih. Latihan seperti itu akan mengangkat satu potensi pada diri kita, yaitu potensi ketuhanan. Kapan itu? Ketika kita menyadari rasa lapar
lelah yang kita miliki, kita tahu ada yang maha kuat, yang maha perkasa, dialah yang menentukan kita, dan dengan garisnya lah kita hidup, dalam ilmunya lah kita hidup, terhantarkanlah kita kepada Dia. Kalau kita menyadari, namun kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadarinya, sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa, kamin so'imin, laisa lahu, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak adalah baginya min siyam, dari puasanya itu, ilal ju' wal atas, melainkan ya rasa lapar dan dahaga serta kelelahan saja. Tapi bagi orang yang memperhitungkan segala sesuatu, dia sadar dia lelah, dia sadar dia lapar, lalu dia menyadari sumber kekuatan adanya lapar ini adalah zat yang maha pemberi, yang menentukan kehidupannya, dan dia kembali kepada zat itu. Kesadaran itu apakah muncul dari diri kita? Kalau misalnya belum, kita evaluasi diri kita. Apakah kesadaran akan nilai ketuhanan dari rasa lapar saja menghantarkan kita menjadi manusia yang mulia dengan mengembalikan kepada Allah segala urusan, termasuk ibadah puasa yang kita jalani? Tapi sekiranya tidak, kita bisa lihat apakah di waktu berbuka kita balas dendam atas apa yang kita tahan di siang harinya. Lalu kita seolah-olah lupa dengan lapar yang kita rasakan. Kelupaan seperti itu akan menggiring seseorang kepada perilaku negatif terus-menerus. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Sumber penyakit batin pada diri kita bermula dari lapar yang kita. Tapi lapar itu tidaklah sumber satu-satunya, sebab asal kejadian kita sendiri dan potensi yang menyertainya ada, seperti iblis mengalir di aliran darah kita, dan dia bergejolak memberikan pengaruh kepada sikap hidup kita. Dan itulah yang dikontrol oleh puasa dimensi yang keduanya, yaitu dimensi batin. Kalau misalnya kita katakan makan adalah sumber penyakit lainnya di dalam tubuh kita, lalu dengan puasa secara fisik kita ditahan, lalu yang kedua sumber penyakit dari diri kita yang menggiring kita menjadi manusia monster adalah potensial iblis yang mengalir di setiap darah kita. Lalu apa yang bisa menekan potensial iblis itu? Sesungguhnya banyak. Yang bisa menekan potensial iblis itu adalah potensial ketuhanan yang ditanamkan pada diri kita. Potensial kebenaran yang Allah tanamkan dalam diri kita. Apa penglazimannya? Adalah mempuasakan dimensi-dimensi batin dari sumber-sumber penyakit batin yang juga ada, seperti suuzon, sakwasangka. Itu Allah ingatkan juga di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minazon, jauhilah perbanyak purbasangka. Ini Allah ingatkan juga. Lalu apalagi yang lain yang bisa kita lakukan menghentikan potensi setan atau iblis yang ada pada diri kita? Kita tahu asal kejahadian dari iblis itu adalah dari api. Yang kita tahu juga secara kasat mata, lawan dari api yang akan memadamkan api itu adalah air. Maka yang mungkin kita lakukan adalah meredam potensi-potensi negatif itu secara fisik adalah mengguyurkan air ke tubuh kita, tapi secara batin adalah memaknai air yang diguyurkan ke tubuh kita itu secara batin.
Contohnya, ketika kita berwudu, air menyentuh organ wudu kita. Secara zahir membasuh organ wudu, tapi secara batin jangan lepaskan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dari wudu itu. Apa misalnya tidak melepaskannya? Dengan menyebutkan, menyandarkan, membasuh organ wudu itu, membatinlah kita, ya Allah, lunturkanlah dosa yang berasal dari organ wuduku ini. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Manusia bisa berada pada derajat tinggi dan bisa berada pada derajat rendah. Bisa berada pada kemuliaan, bisa berada pada kehinaan. Allah hamparkan jalan-jalan itu pada kita. Allah beri potensi itu pada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi itu, kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Allah beri dengan kasih sayangnya berbagai alat untuk kita, agar kita menumbuh suburkan potensi kebaikan, tidak menghantarkan kita menjadi manusia monster yang jauh dari ordinat Tuhan, dengan latihan-latihan. Kasih sayang Allah yang pertama, Allah turunkan Al-Quran. Kasih sayang Allah yang kedua, Allah utus Nabi. Kasih sayang ketiga adalah ibadah yang Allah berikan kepada kita sebagai penglaziman. Namun kata kunci adalah kebenaran yang Allah tanamkan di hati nurani kita. Jangan abaikan lintasan batin kebaikan yang tumbuh ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Ikutilah dia, insya Allah akan tertuntun menjadi kebaikan. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, semoga kajian sore hari ini menambah wawasan bagi kita semua, menjadi referensi dalam bertindak. Bagi saya menyampaikan dan siapapun yang mendengarkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kealfaan kita, menutupi aib-aib kita, memaafkan dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan bermohon maaf kepada saudara-saudara kita yang hak-haknya kita abaikan. Semoga dengan itu kita menjadi hamba yang mulia. Demikian saja, mari kita ambil pelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik.